Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami Bimbingan Belajar BLC Bright Learning Center. Untuk video kali ini akan dibahas materi pelajaran kimia. Jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih. Selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya akan membahas soal tentang elektrolisis. Soalnya begini. Elektrolisis 100 ml larutan tembaga 2 sulfat 0,1 molar dalam bejana A dan 100 ml larutan perak nitrat 0,1 molar dalam bejana B yang disusun seri menggunakan arus tetap 1 ampere menggunakan anode dan katode platina. Pada katode terbentuk endapan tembaga di bejana A dan perak di bejana B. Sementara pada anode dihasilkan gas oksigen. Jadi maksudnya pada anode A ya di bejana A dan pada anode di bejana B sama-sama menghasilkan gas oksigen. Setelah elektrolisis berlangsung 60 detik, yang diketahui beberapa informasi, ada massa atom relatif tembaga dan massa atom relatif perak serta konstanta Faraday. Yang ditanyakan adalah berupa suatu pernyataan. Pernyataan pertama, massa tembaga yang mengendap lebih besar dari massa perak. Pernyataan yang kedua, jumlah atom tembaga yang mengendap sama dengan jumlah atom perak. Yang ketiga, volume gas oksigen yang dihasilkan pada bejana A lebih besar dari volume gas oksigen yang dihasilkan pada bejana B. Yang terakhir, pernyataannya adalah pH larutan dalam bejana A sama dengan pH larutan dalam bejana B. Yuk kita mulai. Pembahasan. Sebaiknya kita ingat dulu rumus-rumus yang berhubungan dengan elektrolisis, yaitu hukum Faraday. Yang pertama, berdasarkan hukum Faraday, F sama dengan M per ME sama dengan I kali T per 96.500. F di sini adalah jumlah listrik, bisa dalam satuan Faraday atau bisa berarti juga mol elektron yang terlibat dalam reaksi di katode maupun di anode. Sedangkan M adalah massa yang diendapkan di elektrode ataupun massa yang larut di elektrode. ME adalah massa ekivalen. Yang ini diingat dulu ya. Nah, yang berikutnya, massa ekivalen dihitung dari massa atom relatif per elektron yang terlibat dalam persamaan reaksi. Massa atom relatif di sini adalah massa atom dari logam yang mengendap di katode ataupun yang larut di anode, baik reduksi maupun oksidasi. Nah, ingat-ingat ya. Yang berikutnya, mol dihitung dari massa per massa atom relatif. Mari kita kembali ke soal yang tadi. Nah, larutan tembaga 2 sulfat mengandung ion tembaga dan ion sulfat. Demikian pula dengan larutan perak nitrat. Di dalamnya mengandung ion perak dan ion nitrat. Di bejana A, di katode, ion tembaga akan menerima elektron atau direduksi menjadi logam tembaga. Sedangkan di bejana B, di katode,
ion perak akan direduksi atau menangkap elektron menjadi logam perak. Nah, karena disusun seri, itu berarti berurutan rangkaiannya, maka jumlah listrik yang melewati bejana A sama dengan jumlah listrik yang melewati bejana B. Sehingga elektron yang dipakai untuk mengendapkan tembaga sama banyaknya dengan elektron yang dipakai untuk mengendapkan perak. Atau bisa ditulis jumlah Faraday tembaga sama dengan jumlah Faraday perak. Ditulis FCU sama dengan FAG. Nah, karena dari hukum Faraday F sama dengan massa per massa ekivalen, maka FCU bisa diganti menjadi massa per massa ekivalen CU. Demikian juga dengan FAG diganti massa AG per massa ekivalen AG. Ingat-ingat ya, karena disusun seri. Terus dari persamaan massa CU per massa ekivalen CU sama dengan massa perak per massa ekivalen perak, karena massa ekivalen dicari dari massa atom relatif per elektron terlibat, maka persamaan tadi bisa kita tulis dengan cara mengganti massa ekivalen CU dengan HR per elektron, sehingga menjadi massa CU per 63,5 per 2 sama dengan massa perak per 108 per 1. Nah, angka-angka di sini sesuai dengan AR CU yaitu 63,5 dan AR AG yaitu 108. Sedangkan elektron untuk CU yaitu melibatkan 2 elektron sehingga E-nya diberi angka 2. Sedangkan untuk perak melibatkan 1 elektron dalam persamaan reaksinya maka diberi angka 1. Nah, selanjutnya dengan menyusun ulang maka massa CU per massa AG nilainya menjadi 63,5 per 216. Nah, dari sini ketahuan bahwa massa tembaga lebih besar dari massa perak, sehingga pernyataan nomor 1 salah. Kemudian dari persamaan tadi yaitu secara seri massa tembaga dibagi massa ekivalen tembaga sama dengan massa perak dibagi massa ekivalen perak, sedangkan massa ekivalen adalah massa atom relatif dibagi elektronnya, maka massa ekivalen bisa diganti dengan nilai ini, yaitu susunannya menjadi massa tembaga per massa atom relatif tembaga bagi 2 sama dengan massa perak per massa atom relatif perak bagi 1. Kemudian disusun ulang menjadi massa tembaga per massa atom relatif tembaga kali 2 sama dengan massa perak per massa atom relatif perak kali 1. Karena massa dibagi massa atom relatif adalah sama dengan mol, maka persamaannya diubah menjadi mol tembaga kali 2 sama dengan mol perak kali 1. Sehingga disusun ulang menjadi mol tembaga banding mol perak sama dengan 1:2. Nah, di sini berarti perbandingan molnya tidak sama, yaitu mol tembaga banding mol perak 1:2. Nah, karena mol adalah satuan banyaknya partikel, maka perbandingannya menjadi jumlah atom tembaga dibanding jumlah atom perak sama dengan 1:2.
Dengan demikian, jumlah atom tembaga dan atom perak tidak sama. Jadi pernyataan nomor 2 salah. Kemudian di bejana A dan B, di anoda air teroksidasi menjadi gas oksigen, ion hidrogen, dan melepaskan elektron. Nah, karena reaksi di bejana A dan B sama, ya, dan disusun seri, maka volume gas oksigen yang terbentuk juga sama. Sehingga pernyataan nomor 3 salah. Kemudian dari reaksi yang sama, demikian juga ion H+ yang dihasilkan juga sama. Dan volume larutan di bejana A dan B sama, sehingga konsentrasi ion hidrogennya juga sama, sehingga pH-nya juga sama. Dengan demikian pernyataan nomor 4 benar. Oke, demikian pembahasan saya. Semoga pembahasan saya bisa bermanfaat. Terima kasih.